Bagaimana wajah kehidupan keluarga di era new normal? Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan 6 prediksi perubahan perilaku keluarga di era new normal. Yang pertama, ya, semua keluarga ya sekarang ini hidup dalam tingkat kecemasan yang tinggi. Mau itu keluarga menengah, keluarga yang ekonominya atas, apalagi di bawah. Ya, karena apa? Karena COVID-19 ini sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ditemukan. Ini kira-kira butuh waktu 5 tahun untuk ketemu vaksinnya, paling cepat 2-3 tahun. Ya. Uh, kita kapan aja bisa tertular oleh COVID, ya, dan kapan aja kita bisa bisa sakit, ya. Di samping itu, kehidupan keluarga kita juga dipenuhi oleh kecemasan karena berbagai ketakutan, ya, takut uh, usahanya nggak bisa bangkit lagi, ya, takut di PHK, ya, takut dipotong gajinya, takut dirumahkan, uh, takut tertular, ya, ujung-ujungnya puncaknya itu adalah takut mati, ya. Itu adalah uh, situasi psikologis, ya, yang mendominasi kehidupan kita semua di era COVID ini, ya. Sekarang masuk pada new normal, ya. Meskipun dari sisi PSBB-nya dilonggarin, tapi di alam bawah sadar kita tuh tetap aja ada perasaan bahwa situasi ini itu masih sangat tidak aman. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa keluarga sekarang semakin menyadari pentingnya asuransi. Ya. Karena di era pandemi COVID ini, ya, kalau ada satu keluarga yang kena COVID, ya, atau sakit yang lain, itu nggak punya asuransi misalnya, nggak ke-cover oleh BPJS dan lain-lain, itu biaya yang diperlukan untuk menyembuhkan yang sakit itu akan mengambil kemampuan ekonomi keluarga itu. Bisa jatuh miskin itu keluarga. Ya. Oleh karena itu, sekarang kesadaran untuk punya asuransi itu menjadi sangat meningkat. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang ini keluarga lebih ngeblend istilahnya, lebih nyampur, lebih kuat bondingnya atau keterikatannya. Ya, kenapa? Karena bapak ibunya kan banyak work from home, kerja di rumah. Ya. Anak-anaknya juga online learning, belajar dari rumah secara online. Ya. Sehingga eh, waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi itu menjadi sangat meningkat. Sehingga membuat keluarga ini menjadi lebih solid, ya, lebih, kalau saya bilang itu istilahnya kayak kopi itu ngeblend, ya, menyatu gitu loh. Yang kondisi kayak gini nih susah banget kita dapetin di era old normal itu. Bayangin aja waktu masih old normal, bapak sama ibunya kalau kerja misalnya, itu subuh udah harus berangkat ke kantor, ya, kalau mau sampai di kantornya nggak telat gitu. Nanti sampai di rumah bisa jam 8, jam 9, ya. Anaknya udah mulai ada yang tidur, ya, nggak ketemu sama anaknya, ketemu pun sebentar, nggak bisa lama, karena anak pun harus segera tidur karena besok harus sekolah. Bapak ibunya juga harus segera tidur karena harus kerja lagi besok bangun pagi. Makanya anugerah yang luar biasa di era pandemi ini, kita bisa work from home, ya. Meskipun sekarang di era sekarang ini udah ada new normal, PSBB dilonggarin, 50% masuk kantor, tapi 50% lagi kan memang work from home, ya. Lebih ke blend, lebih bisa komunikasi dengan anak, ya. Suami komunikasi sama istri, sebaliknya, di mana hal itu nggak bisa banyak kita dapat di
era old normal ya. Jadi ini anugerah yang luar biasa ya. Kemudian yang keempat, sekarang ini kesehatan itu menjadi barang mewah ya. Artinya apa barang mewah? Ya. Kalau dulu kan kesehatan itu kita anggap kayak oh ya udah given lah, kita udah punya dari sononya. Sekarang nggak gitu. Kemewahan itu kesehatan itu berapapun harganya kita rela ngeluarin duitnya supaya kita tetap sehat. Ya. Makanya semua aktivitas kita itu kita tujukan supaya kita sehat, supaya kita nggak sakit, ya, supaya kita selamat gitu loh. Kita rela menunda semua keinginan kita supaya kita tetap sehat. Dan situasi kayak gini ini akan bertahan sampai nanti diketemukannya vaksin. Ya paling cepet 3 tahun ya, kalau normalnya sih 5 tahun ya. Kemudian yang keenam adalah ini, yang menariknya adalah di era pandemi COVID ini dan sekarang masuk era new normal, memasak itu menjadi sebuah aktivitas yang menguat ya. Cooking is a back ya. Cooking itu balik lagi. Ibu-ibunya sekarang lebih milih masak di rumah. Karena apa? Karena kalau beli di luar belum tentu aman kan, belum tentu higienis ya. Makanya ibu-ibu yang bisa masak dia akan benar-benar memanfaatkan waktunya untuk masak ya. Sekarang waktu banyak karena ibu-ibu yang work from home kan bisa di rumah terus sambil masak sambil kerja seperti itu. Anak-anak yang wanita pun sekarang belajar juga masak. Paling nggak mereka belajar masak yang gampang-gampang ya. Ya nggak masak kue ya, buat minuman yang tertentu ya. Jadi kegiatan masak-memasak, membuat makanan, minuman itu akan mendominasi kehidupan keluarga ya. Ya kalau kepaksa banget kita baru belanja makanan di luar, itu pun di tempat yang emang kita yakini higienis ya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, work, life, dan play itu bisa balance ya, bisa imbang. Jadi kita bisa kerja, kita bisa life itu menangani kehidupan keluarga, termasuk di situ mendidik anak ya, memberikan atensi terhadap pendidikan anak, berkomunikasi dengan anak ya. Dan yang terakhir play ini mencari kesenangan bermain ya dengan keluarga, dengan anak, kita ngerjain hobi, itu bisa kita lakukan secara balance karena kita punya waktu, karena kita ada di rumah ya. Jadi sekali lagi, keseimbangan antara work, life, dan balance itu bisa benar-benar kita dapat sekarang ya. Jadi inilah 6 perubahan perilaku di dalam keluarga di era new normal ini ya, yang terjadi